متلازمين على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال في آية أخرى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال في آية أخرى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ائتوني يوم القيامة بأعمالكم ولا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم. وقال في حديث آخر: الدل على الخير كفاعله. وقال في حديث آخر: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال في حديث آخر: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. وقال في حديث آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال في حديث آخر: اعملي يا فاطمة، اعملي يا فاطمة، اعملي يا فاطمة، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, ada Ibu Pak, Ibu tak datang ya, Bapak Lurah, segenap petugas-petugas masjid dan juga Ketua PMP sahabat saya Ustaz Zaini Khalis SHI. Yang mulia orang-orang tua saya, ibunda-ibunda saya, kekanda-kekanda saya, seluruh muballigh-muballighah, da'i-da'iyah, saya ucapkan semoga semuanya panjang umur, murah rezeki, bahagia hidup kita di dunia, dan mudah-mudahan nama kita terdaftar calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari yang amat mulia, amat berbahagia ini Allah
Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat bersua, dapat berjumpa, dapat bertemu ramah, dapat bersilaturahmi dengan Persatuan Mubaligh Batam yang mudah-mudahan saya doakan tetap selalu dalam dunia dakwah, jangan berhenti kecuali kalau sudah mati. Kalau dah mati memang tak dapat nak ceramah lagi ya. Orang pula yang akan menceramahkan kita lewat talqin. Tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimana wa rahimakumullah. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan untuk Nabi yang sangat-sangat kita rindukan. Siapapun kita, apapun jabatan yang kita sandang, kalau kita mengandalkan iman kita, mengandalkan amal kita, mengandalkan takwa kita, mengandalkan seluruh amaliyah kita, barangkali tidak cukup untuk masuk kita ke dalam surga atau terbebas dari neraka, tidak cukup. Tapi kita sangat membutuhkan satu orang yang Allah pilih orang itu, yaitu syafaatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan syafaat Nabi, Nabi pernah beri satu rekomendasi. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Aku akan peruntukkan syafaatku itu, kata Nabi, kepada umatku yang paling banyak noda-noda dan dosanya. Kalau kita malam hari ini merasa sedikit dosa, kecil harapan untuk dapat syafaat Nabi. Tapi orang yang paling banyak merasa banyak noda dan dosa, Nabi kasih rekod. Kata Nabi, orang yang paling banyak noda dan dosa, itu orang akan aku tolong, itu orang akan aku bantu melalui syafaatku. Bagaimana caranya Nabi Muhammad membantu umatnya? Tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, beliau selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bangun-bangun. Ma'arba'u ra'si, saya tidak akan pernah mengangkatkan kepala saya. Ana asjudu da'iman, da'iman, da'iman. Saya terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'arba'u ra'si, saya tidak akan angkat saya punya kepala sampai Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, coba kau cek kekasihku itu Muhammad, kenapa dia sujud begitu, tidak bangun-bangun, ada apa itu? Tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, begitu didekati oleh malaikat Jibril, Muhammad, 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 kata malaikat Jibril, tu Allah ngomong kepada aku, kau kenapa sujud lama betul? Kenapa sujud lama betul? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Maka Nabi Muhammad pun bangkit dari sujudnya. Dia bilang sama malaikat Jibril, apa Allah ada pesan untuk saya? Kata Jibril, ada pesan untukmu Muhammad. Apa pesannya? Dia bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepadamu, khusus pada umatmu, di mana dia akan masukkan surga umatmu hanya sepertiga saja. Gimana Muhammad mau mengambil paket masuk surga sepertiga? Berarti kalau ada umat Muhammad itu 1000 orang, sepertiga dari 1000 orang berapa? 333 orang lebih kurang ya. Berarti sisanya Allah kan buatkan 2 tempat.
kalau tidak di surga, di neraka. Kalau umatnya sepertiga, berarti 2/3 kemana? Masuk neraka. Mau Muhammad terdiam dan mau dia. Tidak mau dia mengambil paket itu. Baik, kalau kau tidak mau umatmu dimasukkan Allah ke dalam neraka sepertiga, bagaimana Muhammad kalau umatmu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga naik 1/2? Gimana? Jadi kalau 1000, 1/2 berapa? Berapa kalau 1/2? 500 orang. Berarti kalau 500 orang yang masuk surga, 500 orang sisanya di mana? Masuk neraka. Mau Muhammad mau mengambil paket itu? Muhammad terdiam 1000 bahasa, tak mau dia mengambil paket itu. Baik Muhammad, kalau kau tidak mau mengambil paket itu, Allah titip salam lagi padamu. Bagaimana kalau umatmu dimasukkan ke dalam surga 2/3? 2/3 berarti kalau 1000, 2/3 berarti 2 kali lipat daripada 333, berarti 666 lebih lah, katakanlah 700 orang, kan begitu. Berarti sisanya tinggal 1/3. Kemana? Tentunya tempatnya cuma ada 2. Kalau tidak neraka, di surga. Gimana Muhammad mau mengambil paket itu? Muhammad terdiam 1000 bahasa. Akhirnya malaikat Jibril tanya lagi sama Muhammad, mau apa ini? Sudah dikasih oleh Allah 3 pilihan, 1/3, separuh, 2/3, tak mau juga. Saya teringat dengan firman Allah, kata Muhammad, di dalam Quran surat Al-Duha. Allah menyatakan, apa kata Allah? Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam bahasa terjemahan bebas Muhammad, pesan Allah, mau apa Muhammad? Kalau kau senang, aku senang Muhammad. Bilang Muhammad, cakap Muhammad, cakap apa maumu Muhammad, cakap. Kalau kau suka itu kuberikan wahai Muhammad. Ini penawaran dari Allah untuk Rasulullah, khususnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya teringat dengan ayat itu. Maka kalau boleh sampaikan kepada Allah, ya, saya minta satu saja demi umat saya. Apa dia? Wallahi ya Rabb, wallahi ya Rabb, wallahi ya Rabb, la arda, la arda, la arda, wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah wahai Tuhanku, demi Allah wahai Tuhanku, saya tidak akan pernah senang hati kalau masih satu saja umat saya masuk neraka. Masya Allah, saya belum senang hati, kata Nabi, kalau masih satu saja umat saya masuk neraka, saya belum senang hati. Alhamdulillah Nabi ngomong begini, Alhamdulillah. Cuman masalahnya, apakah kita masuk duluan ke surga atau mampir dulu ke neraka? Ini masalahnya, ini paling berat yang kita pikirkan ini, masuk duluan atau masuk belakangan. Sebab nanti ada orang yang masuk surga, masuk neraka duluan, keluar belakangan, akhirnya dia masuk surga paling belakang. Ada nanti orang yang masuk surga paling belakang. Itu yang kita takutkan. Tapi ada satu contoh lain, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Kan kita ini kan ustaz-ustaz semua ini sering dapat amplop semua, ya. Betul ini, ya. Kalau saya mubaligh juga, saya tak butuh amplop, yang saya butuhkan isinya.
bahasanya? Betul ya? Saya memang tak butuh amplop, yang penting isinya. Betul ya? Masya Allah. Kalau sudah ujran, kalau sudah masalah uang, tidak mungkin bagi kita untuk tidak menyenanginya. Makanya dalam agama itu dulu yang namanya uang ini Pak, agama menyebut dengan 3 bahasa. Pertama dengan bahasa dirham. Apa bahasanya? Dirham. Dir dulu dipisah, ada kata dir, ada kata ham. Dir artinya kalau uang yang kita dapatkan itu benar, kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Tapi kalau uang yang kita dapatkan itu tidak benar, kita akan dapat ham. Kata para ulama ahli lugh, yang namanya ham itu duka cita berkepanjangan, baik di dunia sampai di alam baka tetap berduka cita kalau uang yang kita dapatkan itu tidak benar. Yang kedua, orang memanggil uang itu dengan bahasa dinar. Dulu di dengan nar dipotong, satu kata din, satu kata nar. Artinya apa? Kalau uang yang kita dapatkan itu benar, betul, tepat, tidak melenceng dari aturan agama, halal, tidak haram, maka didapat din. Din artinya agama, beretika, bersopan santun, selamat di dunia akhirat, karena dianggap dia orang yang beragama. Tapi kalau uang yang kita dapatkan itu tidak benar, tidak betul, tidak halal, maka dia akan mendapatkan nar. Saya yakin ustaz-ustazah, mubaligh-mubalighat tak payah diterjemahkan, mereka paham yang nama nar adalah bakal calon masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan hari ini di Saudi Arabia, kalau kita berbahasa di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Jeddah, di pasar-pasar sana, orang selalu memanggil bahasa uang itu dengan fulus. Indonesia cerdas, ditukarnya fulsa. Betul Pak Zain, betul ya. Berarti kalau handphone kita ada tak pulsanya, berarti ada tak duitnya, betul. Itu hebatnya orang Indonesia, dari fulus menjadi fulsa. Berarti kalau handphone tak ada pulsa, artinya tidak ada duitnya. Jelas Pak ya? Kata orang Arab, al-fulus yuhyin nufus. Ada fulus, mulus. Laulal fulus lakana manfus. Kalau tak ada fulus, betul Pak Ketua, betul Pak Camat, betul ya. Hari ini orang target orang kan adalah uang, dan memang tidak salah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pada suatu hari beliau menunaikan salat fardu asar. Salat apa? Fardu asar. Anehnya ketika beliau jadi imam salat fardu asar, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri, beliau langsung keluar. Biasanya kata Abu Bakar, beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sebagaimana wirid kita biasa. Tapi ini tidak. Biasanya orang baca Allahumma antas salam, Nabi Allahumma lantas jalan. Bergegas dia meninggalkan tempat sholatnya, langsung dia ke belakang. Sahabat memperhatikan, ada apa Rasulullah tergesa-gesa begini? Ternyata tuan-tuan, puan-puan, Nabi balik. Selesai sholat, Nabi teringat ada 3 dirham uang di bawah tempat pembaringan Nabi
dengan Siti Aisyah. Ada uang 3 dirham di situ. Orang nitip sama Nabi, minta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Coba dia terlupa, namanya juga manusia. Dia terlupa ada 3 dirham tinggal di bawah tempat tidurnya sama Aisyah. Dia pulang. Kenapa? Karena dia mengambil itu. Untungnya Nabi teringat setelah sholat. Itu bedanya kita sama Rasul. Kalau kita bukan di luar sholat, bukan sebelum sholat, tapi dalam sholat kita ingat uang. Betul? Betul tidak ini? Betul tidak ini? Dalam sholat itu hebatnya kita. Itu bedanya kita sama Rasul. Makanya kita dengan Nabi ini tuan-tuan, puan-puan, bedanya sangat sedikit, Pak. Betul-betul sedikit. Kalau Nabi sedikit sekali makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Betul? Kalau Nabi sedikit sekali marah, kita dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Betul? Nabi sedikit sekali tidur, kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Betul Pak Zaini? Apalagi Pak Khatib baca khutbah Jumat panjang-panjang. Ini makanya saya ingatkan para mubaligh, khatib, tolong khutbah Jumat itu kan dari Rasul. Rasul kasih planning, kata Nabi, sholat Jumat itu dipanjangkan, khutbah Jumat dipendekkan. Itu rumusnya dari Nabi, kita terbalik. Khutbah panjang lebar, imam tambah panjang lagi. Wah, ini yang kurang sehat, kurang sinkron antara imam dengan khatib. Nabi kan kasih rumus, kata Nabi, sholat Jumat itu dipanjangkan, khatibnya dipendekkan. Jadi saya kasih petunjuk malam hari ini, khutbah Jumat tidak perlu panjang-panjang, tuan-tuan. Panjang-panjang bagaimanapun orang tak mengamalkan juga. Jangankan jamaah, khatib sendiri pun barangkali tak mampu mengamalkan sepanjang yang dia ucapkan itu. Betul ke tidak? Betul ke tidak ini? Betul ke tidak? Oleh karena itu lebih bagus singkatkan saja. Pasal apa? Sebab kalau khotib panjang, apalagi masjid Al-Zikra yang banyak tiang-tiang model begini ini rawan tempat orang nyandar di situ, Pak. Rawan tempat orang nyandar di situ. Makin panjang khotib berkhutbah, makin enak dia nyandar di dinding. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Akhirnya ketika dia pulang daripada Jumatan, dia pulang ke rumah, istrinya tanya, "Bang, apa isi khutbah yang dibaca oleh khotib tadi? Apa isinya?" Ternyata orang yang di dalam masjid itu mendengar satu di antara yang diambilnya adalah khotib bilang, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Maksudnya apa? Tadi abang bawa sendal buruk tadi ke masjid. Khotib ngomong tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik. Saya mengamalkan apa yang disampaikan khotib. Berarti saya dapat sendal baru. Sendal buruk saya tinggalkan di masjid karena khotib ngomong begitu. Ini banyak makmum yang salah faham. Ada tak ada mubaligh-mubalighah yang terambil sendal orang? Ada tak ada? Insyaallah tidak ada ya. Ingat tuan-tuan, kalau barang orang kita ambil, ini kasusnya bisa setengah hari di akhirat baru kelar. Setengah hari di akhirat setara dengan 500 tahun. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Kasus mengambil sendal saja. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya dulu ada orang yang kaya raya, betul-betul kaya raya, istrinya 4. Istrinya berapa? 4. Kaya raya,
Begitu dia sakit-sakitan, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, 1, 2, 3, 4, abang kan orang kaya. Ya, abang memang orang kaya. Nanti kalau abang meninggal dunia, siapa di antara kalian yang berempat yang mau menemani saya malam pertama sampai malam ke-40, menemani saya dalam kubur saya? Kalau ada istri saya yang mampu menemani saya dari malam pertama sampai malam 40, saya kasih uang saya gratis 1/3 dari kekayaan saya. Sementara kekayaan orang ini sekitar 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun. 1/3 dari 6 triliun berapa Pak Zainal? Berapa? Kita sejak daripada SD dulu, kalau hitungan matematika ini memang tak begitu tegang sangat kita punya otak, betul ya? Tak begitu cerdas sangat kita kalau masalah matematik. Lumayan ya, 6 triliun, 1/3 dari 6 triliun berapa? 2 triliun, 2 triliun. Ternyata di antara 4 istrinya seorang pun tidak mau mengambil paket menemankan suami dari malam pertama sampai malam 40. Akhirnya dibuat satu sayembara. Sayembara apa? Siapa yang mau menemani saya malam pertama sampai malam 40, saya kasih hadiah dari uang saya 6 triliun, saya kasih 1/3. Akhirnya ada orang yang miskin di kampung itu, dia siap untuk menemani orang kaya ini masuk ke liang kubur. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, begitu ditanam malam pertama, datang muka nakir, dia tidak tanya si mati ini, yang hidup yang mantu yang ditanya. Waduh, teruk tadi, teruk ke tidak nih? Yang mati belum ditanyanya, yang hidup yang ditanya. Apa persoalannya Pak? Ternyata yang hidup yang menemani ini pernah waktu di dunia dulu mengambil sebatang lidi milik orang lain untuk menyukil gigi, sebab dia sudah makan. Biasanya kebiasaan kita kalau sudah makan, ada makanan yang tersisa di gigi kita, kita gunakan lidi untuk mencukil. Betul atau tidak? Ternyata barang orang Pak terambil masuk liang kubur, lidi sebatang, kayak tidak ada artinya. Tapi itu yang ditanyakan oleh muka nakir dalam kubur. Masya Allah, sampai malam ke-39, 1, 2, 3 sampai ke-39. Malam ke-39 kata muka nakir, bila engkau tidak bisa menjawab malam 40, malam besok, maka aku akan pukul kepalamu dengan penukulku ini. Oh, kalau malam 1 sampai 39 belum dipukul, masih ditanya terus, masih ditanya terus. Malam 40 malam final, malam final. Malam ke-40 belum sampai, siangnya dia melarikan diri. Karena orang masih hidup dapat melarikan diri, diri. Dia ngomong, setelah dia dapat melarikan diri, dia berangkat ke rumah duka. Sangka istrinya mau ngambil uang yang 2 triliun itu. Apa dia bilang? Mulai malam hari ini saya berjanji saya tidak mau jadi orang kaya. Kata orang ini Pak, kenapa? Sebatang lidi saja saya ditanya sampai 40 hari 40 malam, 39 malam ditanya seputar lidi sebatang tadi itu, apalagi sampai 2 triliun. Paham ceritanya? Paham ceritanya Pak? Islam ini adil. Ini tanda bahwa urusan harta kita ditanya 2, dari mana kau dapat, kemana kau infakkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu termasuk saya, kalau kita punya uang sampai 2 triliun, saya yakin kita akan mengamalkan ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 3,
fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Betul? Betul? Ini saya bukan dapat percaya sangat wajah-wajah Ustaz ini. Ya, Ustaz sama Ustaz tidak boleh sama dengan jeruk, jangan makan jeruk. Jeruk tak boleh makan jeruk. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Kalau kita punya uang 2 triliun, betul Pak Zain. Ini saya tak yakin juga walaupun di ketua PNB ini. Ya. Kalau dah 2 triliun ini selesai urusan ini. Urusannya selesai. Tambah lagi dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-7. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-7. Kata Allah, wa kuntum aswajan thalatha. Ada hafal Al-Waqi'ah? Ada hafal Al-Waqi'ah? Wa kuntum aswajan thalatha. Ada hafal? Nah, tengok ayat ini ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan tuan-tuan sekalian, muballigh-muballighah, kita kalau mengambil ayat Allah, mengambil hadis Rasulullah harus sesuai dengan tafsirannya, ambil terjemahannya dan harus ambil tafsirannya, dan hati-hati menyampaikan ayat Allah. Takut nanti ayat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan penafsiran yang dikehendaki oleh ulama tafsir. Contohnya ayat ini, wa kuntum aswajan thalatha. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wa kuntum, dan hendaklah kamu, jadilah kamu, adalah kamu aswajan, harus punya pasangan. Berapa orang? Thalathatan, 3. Itu kalau terjemah bebasnya begitu. Betul Pak Ustaz, betul. Ini kalau terjemah bebas begitu, adalah kamu memiliki 3 pasangan. Berarti 3 bini, tak mungkin 3 laki. Tak mungkin. Sebab tidak dimungkinkan seorang wanita itu poliandri, kan begitu. Tapi kalau poligami, dan itu dibenarkan oleh agama. Betul? Betul ya? Tapi tafsiran ayat ini bukan begitu. Ayat ini memberikan penafsiran kita nanti di padang mahsyar, kita dibagi 3 kelompok. Dibagi 3 kelompok. Bukan 1 orang 3 bini, tapi 3 kelompok. Ada kelompok kanan ashabul yamin, ada kelompok kiri ashabus shimal, ada kelompok as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang ternama, orang yang terkenal, tokoh-tokoh senior. Itu yang dimaksud dengan ayat. Lalu kemudian tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang amat mulia ini saya nak satu hal yang perlu saya angkat ke permukaan supaya nanti dapat jadikan satu amalan khusus untuk kita amalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ituni yaumal qiyamati bi a'malikum." Tolong, kata Nabi, nanti kalau Anda kalian datang jumpa aku di padang mahsyar, tolong bawa amalan kalian. Jangan mengandalkan nasab dan keturunan kalian, jangan mengandalkan pangkat dan kedudukan kalian, tapi andalkan oleh kalian amal ibadah kalian. Kenapa? Sebab aku, kata Rasulullah, kupesankan kepada putriku Fatimah Zahra. Apa kata Nabi? I'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah. Fatimah, beramal kau, salat kau, zakat kau, melaksanakan ibadah kau, jangan terlibat dengan maksiat ya Fatimah ya. Kenapa? Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Karena aku, meskipun aku ayah kandungmu, kalau sudah berada di mahkamah Allah, saya tidak bisa membela dan membantumu, wahai Fatimah. Begitu pesan Nabi kepada seorang anak yang paling disayangi, itu Fatimah
Oh, Masya Allah. Kalau begitu berdasarkan hadis ini, kita ini siapa-siapanya Nabi? Siapa kita ini? Betul? Betul kita ini? Siapa kita ini? Kalau nak mengandalkan ustaz kita, Masya Allah, ustaz zaman sekarang tak dapat dipercaya. Kata orang pasar, bukan kata saya. Kata orang apa? Kata orang apa? Pasar. Pasal apa? Pasal ada dulu orang berangkat ke Mekah 7 kali naik ke Mekah. Setiap kali jadi imam, ayatnya tidak pernah tinggal kuliah kulhu. Mekah 7 kali berturut-turut. Memang orang kaya. Jadi imam tetap sebuah masjid. Lalu dia, kalau dia memimpin sholat apapun, tetap ayat langgangannya, surat favoritnya, kuliah kulhu. Apa saja sholatnya, Isya, subuh, maghrib, termasuk Jumat, kuliah kulhu. Sampai orang kampung beri gelar kepada dia Pak Haji Kul. Pak Haji Kul. Sebab kalau dia jadi imam, mesti kuliah kulhu. Kata malaikat, ini Pak Haji ini mesti kalau dia jadi imam kuliah kulhu. Berarti catatan lama aja, pakai catatan lama aja, tak payah catatan baru. Pada satu waktu dia jadi imam, tersangkut dia. Sebab kuliah itu kan terbalik-balik kadang-kadang. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tak tembus sampai ujung. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. 6-7 kali sampai 8 kali. Makmum dah bosan. Si makmum dah bosan. Kata makmum, lakum. Makmum dah marah, dah emosi. Makmum dah sebut lakum, dah kasih kode lakum. Imam kerana grogi, lakum dinukum waladdallin. Makmum bodoh. Amin. Balik semula baca Fatihah. Masya Allah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kisahnya nyata. Apa yang kita petik daripada kisah ini? Saya ingatkan kepada hafizah, ayat yang dibaca itu kalau kita pun hafiz Quran, ayat yang dibaca umum sajalah oleh jamaah kita. Pasal nanti kalau ditersangkut, orang belakang dapat membetulkannya. Betul tidak? Tapi kalau ayat di atas sana bagus ayat itu, tapi kalau kita sangkut nanti yang di belakang main diam juga. Yang satu teguh, mana nak teguh kita hafal. Betul tidak? Akhirnya sampai di ayat panjang, orang di belakang yang batal ini, yang di belakang yang batal. Pasal ustaz yang cuit ini bukan ustaz. Tentu ustaz banyak hafalan ya. Punya ustaz ini tak hafal juga. Sama-sama tak hafal. Itulah masalahnya sampai salat orang yang di belakang itu batal. Yang lebih bagus itu kalau jamaah orang awam, ayat biasa saja kan. Saya pesankan ayat yang biasa, yang umum orang pakai. Kalau boleh, ayat yang paling terpendek dalam Quran surat apa? Ini terjadi di Batam ini, tapi saya tak sebutkan masjidnya ya. Saya tahu siang subuh, saya tanya, Bapak Ibu, surat yang terpendek dalam Quran 6666 ayat surat apa? Jawabannya sepakat, kulhu. Kira-kira benar? Benar? Sebentar lagi, saya tanya yang habis Quran, surat apa? Sama, kulhu juga. Akhirnya berubah apa? An-Nasr.
Masa saya aneh juga, kok gimana ini penghafal Quran yang terpendek dah hafal An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath itu. Saya bilang ayat yang terpendek, surat yang terpendek surat Al-Kautsar. Ketika corona dulu kan, saya kan komisi fatwa. Waktu itu kan pemerintah melarang jangan mengadakan sholat fardu di sini. Berhenti tak pada Jumat ini? Hah? Berhenti tak? Berapa lama berhenti pada? Maksud saya itu lebih cepat mulai, tapi pernah berhenti Pak ya? Nah itu yang saya tanyakan. Saya tidak melawan pemerintah. Saya ngomong, saya kan komisi fatwa. Saya jumpa Pak Kapolres, jumpa Pak Bupati, Pak. Kami tetap melaksanakan sholat fardu Jumat sesuai dengan saf-saf yang sudah ditetapkan. Bila perlu tidak bayar 1 meter, 5 meter satu orang. Yang penting Jumat jalan. Apalagi kan? Betul kan? Jadi bagaimana Ustaz? Ustaz tanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Saya khotibnya plus dengan imam Jumatnya. Kenapa? Sebab saya nak memendekkan Jumat, nak memendekkan khutbah. Saya ajarkan cara khutbah pendek. Gampang Pak khutbah pendek. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Usikum bittaqwallah. Faqala Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, salat wajib jangan tinggalkan, maksiat haram tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. So, gimana Bang? Ada berapa menit? Ada berapa menit? Hah? Gampang kalau kita ngerti ilmu, tak apa panjang-panjang. Intinya udah selesai ya. Khutbah kedua macam tadi juga. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Usikum bittaqwallah. Baca ayat Quran. Baru baca apa? Allahumma ighfir lil muslimin rahimakumullah. Barakallahu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Selesai. Tak banyak-banyak Pak. 5 rukun khutbah selesai. Saya jadi imam. Inna a'taina, saya potong 2. Apa lagi? Saya potong 2. Inna a'taina, saya potong 2. Inna a'taina kal kautsar. Fasalli rabbika wanhar. Allahu akbar. Ini kita? Saya potong 2. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak, ini cara saya menunaikan. Yang penting sholat selesai. Habis sembahyang, Bapak bubar, Bapak berlari ke sana, Ibu berlari ke situ. Kita sama-sama jangan ketemu. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Selamat tinggal. Selesai. Tidak pernah kami meninggalkan Jumat Pak. Datang Pak polisi tanya saya, Ustaz, saya ikut aturan Pak. Macam kita aturan. Ini saat tak apa-apa, salah satu sampai tanah belakang sana, tak pangkal kayu pun digosok. Kemudian Jumat datang Pak Kuramen, ya tak apa-apa, saya tanggung jawab di akhirat nanti. Tetap kami menunaikan salat Jumat. Tidak melawan pemerintah, tidak. Tapi saya merasa sedih kalau Jumatan itu, masya Allah, sebab tidak bisa buat di rumah itu saja. Makanya penting Bapak Ibu, kita ini kan ustaz, kita ini ulama, kita ini tokoh agama, tokoh masyarakat. Apa yang harus kita jaga pada diri kita? Pertama, sikap kita. Yang penting bagaimana ilmu kita orang nilai, tapi akhlak kita jauh lebih penting orang menilai kita. Berapa banyak orang yang berilmu tapi sayangnya tidak punya Nah, orang yang tidak punya akhlak kecil kemungkinan untuk mendapatkan ridha Allah. Judul kita ini ingin mendapatkan ridha Allah. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, sepintar apapun kita, sealim bagaimanapun kita, kalau kita tidak beradab, tidak beretika, tidak bersopan santun, maka ini akan berbahaya dan tidak mungkin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang terakhir, saya akan pesankan kepada diri saya dan hadirin sekalian untuk menjadi mubaligh yang bagus, untuk menjadi mubaligh yang baik, bukan saja di tengah masyarakat, tapi kita tampil di depan orang rumah kita menjadi sosok imam yang paling terbagus. Kalau itu kita adakan, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah bukan hanya pintar di depan orang ramai, tapi juga kita pintar di hadapan keluarga besar kita. Ini yang dipesankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa demikian? Kata Imam Syafi'i, ini kalau kita jadi imam, ayatnya panjang, sementara makmum di belakang ramai bini orang, ayatnya dipotong, pendekkan. Itu teknis dalam ilmu fikih. Fikih mengajarkan kalau kita jadi imam, Pak, di belakang banyak bini orang, kecuali di belakang bini kita semua. Gaman Pak aja, tidak apa-apa. Tapi kalau di belakang banyak bini orang, maka imam baca ayat panjang, sementara suaminya tak ke masjid. Dia mau butuh kepada bininya tidak ada di rumah, ada di masjid. Imam baca ayat panjang, ini imam akan ditarik nanti di mahkamah Allah, suaminya nuntut di mahkamah Allah. Hal yang seperti ini pun perlu dipikirkan. Jelas? Hati-hati. Ceramah kalau boleh yang panjang-panjang juga ya, lebih kurang selesai. Yang penting amplopnya, yang penting, istilah saya, panjang pendek amplopnya sama. Kalau sama, untuk apa panjang? Kalau bisa diperpendek, betul. Ini kena panjang, ini kena jarang jumpa. Ini jarang jumpa. Rumus dari Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dan terakhir ada pesan Nabi kepada istrinya Aisyah. Ini perlu kita ambil pelajaran. Kata Nabi, wahai Aisyah, andai kata adinda ingin masuk surga sama kekanda, enak tak bahasa Nabi ini? Enak tak? Dalam bahasa kita, ya Aisyah tuh dalam bahasa agama, in awadti al-luhuqa bi, wahai Aisyah, andai kata anda ingin masuk surga bersama saya, atau kalau adinda ingin masuk surga bersama kanda, maka syaratnya ada 3. Malam hari ini kita tak sebutkan ketiga-tiganya, saya ambil satu saja di antara 3 bahasa ini. Kalau kanda, adinda ingin masuk surga bersama kanda, syaratnya apa? Jangan tinggalkan senyum bila kanda memandang adinda. Jangan tinggalkan senyum. Paham? Jadi Pak Ustaz Zaini begitu mandang bini, ini jangan senyum Ustaz ini. Tapi kalau dengan bini orang, Masya Allah. Betul. Mohon maaf saya nebak aja. Bukan betul itu. Betul ya? Astagfirullah. Allah Karim, Allah Rabbul Alamin. Kurang aja Pak. Bahaya. Jangan didengar teman-teman kita ini. Biasalah provokator itu. Allah Karim, Allah ya Rahman ya Rahim, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, saran saya kalau suami memandang, harus jadi seperti model. Ibu jadi model di rumah. Suami memandang, begitu senyum suami, ibu lawan dengan senyum. Suami tertawa, ibu ngakak. Memang itu aturan memang begitu lah. Kalau ini diterapkan dalam rumah tangga kita, adinda jangan khawatir, pasti akan ketemu dengan kekanda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sedangkan teman dengan teman lagi kan disuruh untuk bersedekah tanpa modal. Sedekah tanpa modal, senyum. Jelas? Itu sedekah tanpa modal.
Ya, siap-siaplah anjing. Apa ibu-ibu nih? Ibu-ibu saya tanya boleh? Ibu-ibu tak banyak nih, saya tanya boleh? Boleh? Ibu kalau ketemu anjing, ibu lari atau ibu tunggu? Anjing tuh anjing galak. Anjing tuh anjing galak. Kira-kira ketemu anjing di tengah jalan, ibu sendiri anjing satu, one by one, satu-satu. Kira-kira ibu tunggu atau ibu lari? Ah, tadi kan senyum sebenarnya. Dan ibu tunggu atau ibu lari ketemu anjing galak. Dapat berita bahwa setiap kali orang lewat di situ dikejar anjing, digigit anjing. Pas ibu ketemu hari ini sama anjing itu, lari apa tunggu? Lari apa tunggu? Hah? Ibu lari apa tunggu? Hah? Lari apa tunggu? Biasanya ibu-ibu nih Pak, ibu-ibunya ada dua. Kadang dia menggunakan perasaannya, menghilangkan akal pikirannya. Perasaan didulukan, akalnya dikemudiankan. Bahaya ini. Sepatutnya ibu-ibu itu akal didahulukan, jangan perasaan. Ibu ini lebih senang mengedepankan perasaan sampai meninggalkan akal pikiran. Jelas Bu? Kenapa? Dia ketemu anjing lari. Coba dipikir, kalau ibu lari sama anjing, kira-kira lebih kencang mana? Hah? Betul Pak Zaini. Lebih kencang mana ibu? Lebih laju mana sama anjing? Ibu lari lebih cepat mana? Kalau lebih cepat anjing, itu apa ibu lari? Mikir. Itu guna akal Bi. Itu gunanya akal Bi. Jelas? Jelas? Anjing ini mikir juga, bukan macam anjing zaman dulu. Anjing sekarang tak sekolah dia. Ada yang S1, ada yang S2, bahkan sampai S3 sekarang nih. Anjing sekolah dia. Pak Zaini, jangan tak percaya cakap saya. Tengok Pak polisi itu dia mendidik anjing ini sampai pintar ini. Anjing ini pintar nih. Ramai orang di bandara. Kalau ada yang bawa narkoba, ngerti tak anjing ini? Ngerti tak anjing pelajar ini? Kalau anjing biasa tak ngerti dia. Pasal dia tak sekolah, SD pun tak tamat. Anjing biasa dia. Anjing ini cerdas ini. Lebih cerdas dia dari kita. Kita tak bisa cium nih. Ada narkoba nih. Tak bisa. Itu hidung tak sehat itu. Hidung tak sehat tuh katanya itu. Anjing cerdas. Itu tandanya di sekolah kan? Sekolah tak? Sekolah. Makanya anjing kalau satu kampung pagi hari raya kurban, tidak ada yang berani motong hewan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Anjing bisa motong. Paham? Kalau memang tidak ada di kampung itu yang pandai motong hewan Pak, ternyata anjing pandai main pisau, dia bisa halal itu. Kenapa? Dia nangkap saja, lepaskan pakai bismillah, tangkapan anjing bisa kita makan. Jelas? Asalkan anjing itu anjing peliharaan yang betul-betul dididik. Berhenti kata Tuhan, berhenti dia. Makan kata Tuhan, makan dia. Kejar kata Tuhan, kejar dia. Berhenti kata Tuhan, berhenti dia. Paham? Itu anjing terdidik namanya. Maka bisa berburu ini. Sah tak kau berburu ini? Di fikih boleh dibawa berburu. Sana ada rusa, anjing kejar, kita aman. Kalau bapak kejar rusa, oh jangan coba-coba. Tambah wajah-wajah dah tua-tua begini nak kejar rusa, selesai diketawakan rusa. Betul? Betul Pak? Diketawakan rusa. Takkan dapat rusa itu. Tapi kalau anjing 5-6 ekor, selesai bapak dapat makan rusa tidak nenek. Betul? Betul? Itulah hebatnya agama ini luar biasa. Makanya tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah, manusia dengan anjing, mohon maaf ya, manusia dengan anjing kadang-kadang ada hebatnya anjing. Walaupun kata Allah dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi satu saat ada hebatnya anjing. Di mana hebatnya anjing Pak? Mohon maaf ya, anjing kalau ada mak bapaknya meninggal, anjing tidak pernah berkelahi untuk rebut pusaka. Betul.
anjing berkelahi. Kenapa anjing berkelahi? Kebun pusaka. Mak saya meninggal, bapak saya meninggal, duitnya ada 3 miliar. Anjing berkelahi, nak rebut pusaka. Ada kata ada? Pernah tak dengar anjing berkelahi? Tapi begitu si fulan, si A, ayah meninggal, ibu meninggal, uangnya banyak, adik-beradik berkelahi. Ada tak? Ada kata ada nih? Ada kata tidak? Bahkan anak yang paling tertua tak mau berbagi dia makan seorang saja. Ada kata ada begitu? Ada kata ada begitu? Mana orangnya? Hah? Oh, saya ini lagi kenanya. Berarti dia dah rangkap jabatan ini. Rangkap mulai daripada PMB rangkap jabatan, kemudian remaja masjid rangkap jabatan. Saya buatan nanti rangkap binian bisa jadi ya. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Makanya pada malam hari ini saya ingatkan pribadi saya dan tuan-tuan sekalian, ada pesan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Kata Nabi, as-salatu as-salatu as-salat, salat jangan tinggal. Jelas Bapak Ibu? Ternyata meninggalkan sholat kadang-kadang bukan karena tidak sholat. Hati-hati ya. Kadang-kadang orang meninggalkan sholat bukan karena tidak sholat. Kenapa? Sholatnya tidak benar, sama dengan meninggalkan sholat. Jelas? Jadi tugas muballigh ke depan, ilmu yang wajib disampaikan kepada masyarakat jangan ilmu umum saja, tapi ilmu yang terpenting ilmu fardu ain. Bagaimana cara taharahnya, bagaimana cara salatnya, bagaimana cara zakatnya. Sebab apa? Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak berasaskan ilmu, maka amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apalagi seorang muballigh da'iyah, tolong jangan sampai meninggalkan belajar ilmu dan berdiskusi dengan para ulama, dengan tokoh-tokoh yang pakar dalam bidang-bidangnya. Sebab hari ini kadang-kadang dia menyampaikan dakwah, menyampaikan isi ceramahnya kadang-kadang, Masya Allah, saya selalu rekam, kadang-kadang sudah itu saya bawa ke rapat, tengok muballigh kita ini, dai kita ini, itu dari mana datangnya tak tahu, asal masuknya saja. Begitu sudah masuk ke radio, sudah kita cek, Masya Allah, kadang-kadang melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh aturan agama. Maka saya pesankan kepada Pak Ketua PMB, untuk masuk kepada PMB ini harus ketat, harus selektif, jangan sampai mudah sangat untuk masuk kepada bab-bab ilmiah begini. Karena apa? Karena nanti di padang mahsyar orang yang paling berat adalah membiarkan orang lain yang seperti tadi yang sampaikan Pak Ketua tadi itu. Kadang-kadang ada 2 ustadz yang datang, yang satu senior, yang satu junior. Yang paling dikhawatirkan nanti siapa yang paling alim antara keduanya, itu yang berhak menyampaikan agama. Kadang-kadang ada juga orang memaksakan dirinya karena dia tua, dia juga yang mau tampil. Ini satu kesalahan fatal. Yang benar bukan begitu, yang alim siapa, yang pintar siapa, yang ahli siapa, bukan karena tuanya. Kalau memang nanti Allah nilai karena tuanya, banyak orang tua nanti yang tidak ada gunanya di alam bapa. Masih banyak anak muda yang pintar. Contoh Ibnu Abbas, seorang yang hebat. Satu hari Umar bin Khattab membawa beliau rapat dalam tokoh-tokoh yang hebat, sampai tokoh-tokoh perang Badar itu tidak mau, mereka sakit hati. Apa kata mereka tokoh-tokoh Badar? Umar, kalau hanya anak model begini, kami juga punya anak ya, kami juga punya anak, kenapa dibawa budak begini rapat sama orang tua?
Kata Umar, nanti dulu Pak ya, ini memang muda, Bapak memang sudah tua, tapi nanti Bapak akan malu sendiri dengan hebatnya Ibnu Abbas ini. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, sebelum kau jawab saya tanya dulu orang tua-tua, wahai bapak-bapak tua yang katanya senior, ini ada ayat Allah dalam Quran, Iza ja'a nasrullah wal fatah, sampai akhirnya apa maksud ayat ini turun? Apa maksud ayat ini turun? Seorang pun tidak mampu menjawab itu. Mereka hanya mampu menjawab, Allah kalau sudah ingin membantu, menolong dan selamat, kita harus banyak beristighfar, harus banyak bertasbih, memuji dan memuji Allah. Kata Umar, tanya Ibnu Abbas, betulkah tafsirnya begitu? Apa kata Ibnu Abbas? Tidak benar wahai Umar, tafsirnya begitu. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat itu turun? Kata Ibnu Abbas, wahai Umar, mohon maaf ya, ayat ini turun tandanya umur Nabi sudah tidak lama lagi tinggal di dunia. Masya Allah. Ayat Iza ja'a nasrullah menunjukkan ayat ini bahwa umur Nabi sudah tidak lama lagi tinggal di dunia. Makanya kata Aisyah, pada saat Nabi turun ayat ini, dalam rukuk beliau baca panjang, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, sebanyak-banyaknya beliau baca dalam rukuk. Dalam sujud sama, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lewat ayat ini pesan Nabi tidak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita merasa sudah tua, sudah banyak merasa banyak berdosa, banyaklah membaca istighfar, meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang paling terbaik Bapak Ibu, saya akan sampaikan malam hari ini ada dua redaksi. Pertama, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada dua, satu huwal hayyul qayyum, satu huwal hayyul qayyum. Antara dua yang paling tepat, yang paling benar, dua-duanya benar, tapi untuk sholat kita pakai huwal hayyul qayyum. Tapi untuk waktu kita hendak tidur, Nabi pesan kepada Ali, Nabi pesan kepada Fatimah, Nabi pesan kepada Aisyah, ditukar dengan bahasa huwal hayyul qayyum, jauh lebih hebat artinya daripada huwal hayyul qayyum. Makanya setiap pembalik itu wajib dia memahami ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan dia wajib mengetahui 17 ilmu Arab. Berapa jumlah ilmu Arab itu? 17 ilmu. Harus mahir nahwu sharafnya, ma'ani bayannya, mantiqnya, maka harus dikuasai. Kalau tak paham ilmu itu, dakwah saja yang biasa-biasa saja, yang ringan-ringan saja, jangan sampai nanti menyerempet kepada isinya yang takut nanti berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari sama-sama kita memanjatkan doa, semoga kita semua yang hadir malam hari ini insyaallah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dan syukur-syukur kita, istri kita, anak kita, cucu cici kita dimanapun berada, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di alam baka. A'udzubillahi minasyaitonir